Bisa di situ. Sini aja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat, karunia, inayah serta hidayahnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wujud kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu ataupun melakukan sebuah wawancara dengan guru kita, dengan ustadz kita, yaitu Abi Zulhendri. Sebelum kita memulai wawancara kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya jika sedikit kita mengenal tentang beliau. Kepada ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita puji Allah, selawat kita peruntukkan buat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, atas izin Allah pada sore hari ini kita dapat berjumpa dengan Ananda Reza dalam suatu suasana, yakni dialog dengan Ananda Reza. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama kita yaitu Abi Zulhendri, SPD MA, yang mana kita adalah Ketua IFMI Kabupaten Siak sudah 2 periode. Dan setelah itu kita juga sebagai pimpinan Yayasan Tahfiz Quran Darul Farah yang ada di daerah Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang. Mungkin itu aja dulu untuk pengenalan awal. Demikian, kita kembalikan kepada Ananda Reza. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah memperkenalkan dirinya. Beliau merupakan salah satu orang yang cukup berpengaruh di Kabupaten Siak ini, terutama di dalam bidang dakwah. Artinya beliau memiliki amanah besar untuk senantiasa menyampaikan dakwah ini kepada umat untuk nanti bagaimana caranya kita bisa menggali informasi lebih dalam ataupun menimba ilmu lebih dalam daripada beliau tentang bagaimana nantinya konsep pembaharuan Islam. Artinya bagaimana kondisi Islam ini nanti di masa yang akan mendatang. Baik Ustaz, yang pertama ingin ditanyakan itu adalah sebenarnya di atas muka bumi ini ataupun di dunia ini, di zaman yang akan datang itu di manakah letak kita sebagai umat muslim? Artinya kita semakin tertinggalkah karena modernisasi atau kita semakin bisa bangkit karena kita mengikuti perkembangan zaman itu sendiri? Baik. Umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat pilihan. Umat pilihan berarti, kalau umat pilihan berarti umat yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah tertinggal umat Islam, tidak, karena nanti Islam akan menguasai dunia, tapi kurunnya itu bisa 6 sampai 9 tahun. Setelah itu barulah penduduk dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, seperti orang Islam, Nasrani atau Yahudi. Tapi untuk kedepannya Islam, kita tengok di lapangan cukup bersaing dengan orang-orang Islam, terutama pemuda-pemudanya. Kita tengok di lapangan mereka giat menggali ilmu, giat berdakwah, baik itu secara lisan maupun secara media sosial seperti ini. Kita tengok mereka gencar, berarti sudah menunjukkan bahwa Islam itu
untuk beberapa tahun ke depan, insya Allah Islam tidak akan ketinggalan, bahkan tidak akan hilang. Begitu. Nah, terus kalau untuk masalah, kan ada sebagian orang yang berpikiran bahwasanya kalau misalnya nanti di perkembangan zaman yang luar biasa canggih, luar biasa modern, apakah orang yang memeluk Islam secara kafah ini dia secara visual maupun secara internalnya itu apakah dia akan terlihat monoton, artinya terlihat lebih kuno dari orang yang ada pada zaman itu, ataukah bagaimana nantinya, terutama dari segi pakaiannya, dari segi dia melakukan kehidupan sehari-hari ataupun segala macamnya itu dia tertinggalkah karena dia memeluk Islam secara kafah, ataukah dia bisa mengikuti perkembangan zaman tetapi Islam dia juga tetap terjaga begitu. Iya. Jadi hadis itu ada tekstual, ada kontekstual, ya kan? Jadi kalau misalkan kita mau ikuti zaman, ya kan, gara-gara kita ngikutin zaman, lalu kita ngikuti perkembangan fashion, penampilan, lalu kita ikuti ala Yahudi, berarti itu udah merusak daripada teks konsep daripada Islam itu sendiri. Jadi kalau kita ingin majunya Islam bukan seperti itu, kita tetap pada koridor tekstual kita, konteksnya ya seperti itu. Islam ya Islam, di luar Islam ya bukan luar Islam. Berarti kita itu berpakaian misalkan jilbabnya dalam, ya kan, atau misalkan penampilan kita muslimahnya luar biasa dari segi muslimahnya, kalau kita ketinggalan enggak. Yang ketinggalan di sini bukan ketinggalan fashion, tapi ketinggalan yang maksudnya itu ketinggalan ilmu. Ilmu. Kalau misalkan hari ini umat muslim pemuda-pemudanya tidak menggali ilmu lebih gencar lagi, kita akan ketinggalan. Kita harus menguasai IT terutama, kita harus menguasai ekonomi, kita harus menguasai hukum, gitu. Barulah kita bisa menguasai dunia ini. Tapi kalau fashion ini tidak mengaruh kepada perkembangan dari peradaban Islam. Bahkan kalau kita mengikuti perkembangan Islam di masa-masa nanti akan datang itu mengikuti gaya mereka, berarti kita tak lain dan tak bukan, berarti kita sama dan termasuk golongan mereka. Itu dilarang. Teksnya sudah jelas, kan? Tidak boleh mengikuti cara kehidupan mereka apapun bentuknya. Kita tetap orang. Tidak boleh ketinggalan adalah di segi bidang SDM yang sumber daya manusianya, itu yang harus gencar. Itu dia. Berarti yang dimaksud dengan Islam yang modern itu bukan yang memodernkan pakaiannya sesuai dengan Yahudi saja. Bukan. Nah, ini yang salah kata kita kan. Islam itu harus modern, modernisasi. Berarti kita harus kita rubah dia adab kebiasaannya, kita rubah misalkan penampilannya, kita rubah misalkan sistem kehidupannya. Bukan. Kita tetap kita, ya kan? Yang perlu itu adalah sumber daya manusia itu sendiri. Sekarang kita kan memang udah zamannya itu memang zamannya media yang sifatnya online, ya kan? Yang sekarang itu media maya semua. Jadi habis itulah kita harus ikut nyimbrung di dalam itu. Kalau kita nggak nyimbrung dalam itu, otomatis mereka yang menguasai itu. Kalau mereka menguasai itu, otomatis Islam akan ketinggalan gitu. Apa sebab? Karena mereka yang memberikan informasi-informasi yang tidak akurat nanti gitu. Makanya Islam untuk kedepannya itu pemuda-pemuda itu harus gencar menguasai IT. Menguasai IT. Mungkin untuk zaman kita dulu, mungkin dakwah kita mungkin bilhal, lisan, itu kan dakwah kita. Untuk zaman sekarang nggak cukup itu lagi, ditambah lagi itu dengan media-media sosial. Itu dakwah. Untuk gencar mengasih informasi-informasi yang akurat yang datangnya bukan dari mereka. Kadang manusia awam ini, muslim kita yang awam, yang tidak tahu media sosial, buka YouTube dan sebagainya, apa informasi Islam katanya udah betul, informasinya udah sahih, sementara informasinya itu datang dari seorang sebelah sana gitu kan. Lalu direkam sama mereka, banyak yang seperti itu. Makanya kita harus gencar masuk ke dalam sana, ke dalam media itu. Itu dia. Berarti sebenarnya di masa yang akan datang tuh media sangat berpengaruh untuk kita. Iya, jelas.
contoh aja sekarang itu belajar online kan. Dulu kita belajar kitab aja, kita belajar kitab kita harus mondok di pesantren kan. Mondok pesantren kita 6 tahun sampai 7 tahun. Sekarang kita ada belajar online itu, kita udah ada terbuka seluruh Indonesia gitu. Bahkan muridnya ada yang ratusan, bahkan ada yang sampai 1000 kan. Beberapa lokal dibukanya. Berarti kan suatu perkembangan zaman yang luar biasa berarti untuk ilmu itu bukan hanya harus di bangku sekolah aja. Melalui media seperti ini kita bisa menggali ilmu kan gitu kan. Seperti pelajaran nahwu saraf kan ada sekarang tuh online kan, belajar bahasa Arab online gitu kan. Nah, jadi di bagian itu kayak kalau kita itu belajar kitab, misalnya kita belajar kitab gitu kan, secara online itu yang sudah kita tahu kan, yang jelas kita tidak berhadapan langsung dengan gurunya. Apakah itu akan mengurangi keberkahan dari ilmu itu tadi, atau ada pasti kan ada yang kurang? Kalau keberkahan ilmu tidak ada mengurangi keberkahan ilmu, ya kan. Yang mengurangi keberkahan ilmu itu apabila adab seorang murid tidak ada kepada gurunya, ta'limul muta'allim kan. Itu. Jadi kalau misalkan walaupun kita bertemu dengan guru, dekat dengan guru, tapi kalau kita misalkan tidak beradab sama guru, nggak dapat keberkahan juga. Tapi kita menyimak dan memperhatikan sumber-sumber ilmu yang disampaikan sama dosen kita, sama guru kita, sama kiai kita melalui online, kita khusyuk, ikhlas, dapat keberkahan ilmu. Berkah itu bertambahnya ilmu karena kita ikhlas kan. Dengan caranya apa? Yaitu keluarkan kewajiban kita kan. Berkah dia gitu. Nah itu kan yang berkenaan dengan dakwah. Nah sekarang yang ingin ditanyakan itu, ketika masa itu akan semakin berkembang, ibaratnya nanti kemungkinan itu di tahun 2030 ke atas itu kan zaman akan semakin pecah. Pecah, era globalisasi itu akan semakin luar biasa hebatnya gitu. Nah, yang dimanakah letak kita untuk menentukan suatu permasalahan? Apakah fatwa-fatwa yang kontekstual ini akan masih tetap digunakan, ataukah akan muncul banyak fatwa-fatwa kontemporer? Artinya selama ini belum pernah kita mendengar bahwasanya hal ini seperti ini, tapi nanti kelak akan datang bahwasanya akan ada sebuah fatwa baru yang berasal dari ijma' para ulama ataupun kias-kias dalam Al-Quran. Itu seperti bagaimana? Iya, yang namanya fikih ini kan sifatnya mengeluarkan hukum itu kan sesuai dengan konteksnya. Makanya fikih itu universal, umum sifatnya kan. Jadi dalam menetapkan hukum itu sesuai apa yang dilakukan oleh sekarang tuh, oleh zaman sekarang. Contoh dulu kan tidak ada nikah dengan cara virtual kan, itu kan dengan cara online kan gitu kan, tidak ada. Kenapa? Memang medianya nggak ada. Sekarang gimana pula hukumnya gitu kan? Sekarang nikah dengan online sah apabila sudah ada walinya kan gitu kan. Nah jelas gambarnya kan gitu, dia ada jumlah ulamanya kan mengisahkan kan gitu. Besok mungkin bisa jadi bagaimana lagi besok syaratnya lagi kan gitu kan. Nah gitu, makanya fikih itu menengok sikon keadaan akhir zaman macam mana, dan fatwa itu tetap rujukannya kepada hadis dan Al-Quran. Contoh hadis menjelaskan seperti ini, hadis tekstual kan gitu kan. Kita kan waktu tawaf itu kan disunahkan tuh mencium hajar aswad kan gitu. Tapi karena orang tawaf sekarang udah ribuan bahkan jutaan orang, apakah cukup dengan lingkungan sedikit itu kan enggak? Ya kan? Nah ditambah beberapa tingkat ke atas lagi kan gitu. Bolehkah dapat sunnah? Boleh dia dapat juga sunnah tawaf ya kan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngotot dengan hadis ini, harusnya kita contoh-contohkan kan? Ada contohkan gitu, wah kita harus mencium itu kan gitu. Makanya tengok konteksnya. Oh itu berarti boleh gitu kan. Jadi Islam itu enak, indah gitu. Kalau kita pahami, dia tidak baku dan tidak kaku, enak Islam. Terus nanti pas ada fatwa kontemporer itu nanti kan tentu ada orang yang berpikiran bahwasanya wah itu belum benar, artinya dulu itu nggak ada kok sekarang ada gitu. Itu kan ada, pasti ada tuh nanti orang yang keras menentang itu. Itulah diperlukan kedisiplinan seseorang pendakwah, muballighun ya kan, da'iyan muballighun. Itu untuk menyampaikan pengertian kepada masyarakat. Nah itulah gunanya kerja kerasnya seperti nanti Mandariza kan. Nanti kan pendakwah itu, itulah gunanya kita itu menyampaikan kepada masyarakat itu. Begini gitu. Itulah tugas kita. Kalau kita nggak nyampaikan ya seperti itu nanti pasti ada yang keras ya dalam pemahaman,
ya kan. Nah, ini nggak bisa. Sementara itu tuh harus dipakai dalam hukum itu. Nah, di akhir mungkin 2030, 2035 nanti gitu kan. Nah, bisa jadi nanti. Bisa jadi nanti apa namanya itu? Hukum apa namanya? Dulu kita naik haji, dulu kan berbulan-bulan. Sekarang kan kita tetap, ya kan? Satu hari nyampe, ya sekarang kan 9 jam sampai langsung ke Madinah sana atau ke Jeddah sana, sampai ke sana. Nah, kan gitu. Itu apa hukumnya gitu? Kan fasilitas semakin digampangkan gitu kan, semakin digampangkan. Besok bisa jadi mungkin ada yang lebih kencang lagi kendaraannya kan gitu kan. Iya. Bagaimana pula ulama menetapkan boleh nggak kan gitu. Nah kan gitu. Lalu gimana pula hukum yang perluaskan halaman Mekah itu kan, bulan haram itu, duduk makin banyak kan gitu. Nah, makanya itu sesuai dengan kondisinya. Kecuali memang yang memang betul-betul itu haram, tapi bisa dihalalkan. Seperti misalkan yang diharamkan dalam Islam, seperti tua, ya kan, keras, atau 2035 nanti kan datang nanti, nah itu nanti diplesetkan, nah, itu bolehlah sikit, nah itu enggak boleh, ya kan. Yang haram tetap haram, haram tuh haram, nah, kan halal itu halal, tetap itu nggak bisa diplesetkan itu kan. Jadi masalah-masalah kondisi di lapangan itu bisa nanti kita tengok kontekstualnya baru menetapkan hukum nanti ke ulamanya kan. Itu kan tentang masalah fikih tadi misalnya. Tentunya kalau kita berbicara tentang masalah fatwa, tentunya ilmu yang menjadi sumbernya adalah fikih. Nah, pendapat Ustadz sendiri tentang di zaman sekarang, Ustadz, karena mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwasanya sangat banyak sekali yang namanya fakihun hajir. Itu kan ada 3 pokok yang bakal menghancurkan dunia, yaitu fakihun hajiru, wa imamun jairu, wa majtahidun jahir. Itu kan merupakan 3 hal yang akan menghancurkan dunia. Nah, pendapat Ustadz sendiri tentang fakihun hajir ini bagaimana, Ustadz? Iya. Apakah nanti di masa yang akan datang dia jumlahnya semakin banyak, dan kalaupun itu terjadi, bagaimanakah posisi kita menempatkan diri kita ini tadi? Itu maksudnya. Iya. Kalau di Indonesia ini kan udah ada aturannya, ada itu majelis ulama MUI kan, MUI itu ada namanya bagian fatwa. Bagian fatwa itu satu cuma, itu hanya ada di pusat. Makanya MUI itu tidak ada di daerah bagian fatwa, ada situ bidang fatwa, nggak ada yang di daerah. Kenapa? Yang fatwa itu di pusat, jadi daerah ikut. Nah gitu. Jadi misalkan kalau ada muncul misalkan ustadz-ustadz itu berfatwa begini begono, ya kan? Menurut saya begini, itu kan sementara tidak ada juru ulama, berarti itu sebenarnya fakihun hajir. Dan itu nanti dari zaman akan banyak muncul itu kan. Menurut saya itu nggak boleh gitu. Makanya untuk menetapkan sesuatu hukum itu punya perlu kedisiplinan ilmu, ya kan. Nah, kita masih memakai menurut pendapat fulan bin fulan sanadnya jelas, nah itu baru. Tapi kalau masih menurut saya itu tidak sahih, tidak akurat berarti itu. Nah, dan itu apakah nanti bermunculan dari zaman. Jangan itu lagi nabi-nabi palsunya banyak, ya kan. Mengaku nabi, jangan fatwa lagi. Mengaku nabi orang banyak, apalagi dari zaman, ya kan, dari zaman itu nanti. Kita kan terletak salah satu dari zaman yang banyak mengaku nabi. Kalau zaman sekarang ini kan umat ini tergiur apabila seseorang itu kelihatannya sakti, bisa ngobati, bisa sesuatu yang kasab, sementara kasabnya itu bukan kasab yang hak, kasab jin. Nah, itu banyak pengikutnya, banyak umatnya, banyak jamaahnya kan. Nah, tersohor dia. Nah, itulah tuh. Nah, berhati-hati sekarang, karena tipu daya setan itu luar biasa. Wala yanzurunnakum billahil ghurur, kan kata Allah dalam Quran. Tipu daya setan luar biasa. Jadi besok di akhir zaman itu akan semakin canggih, dan Islam itu akan tetap eksis lagi tuh. Tetap eksis Islam. Sampai nanti kejayaannya nanti. Kejayaan Islam, kemenangan Islam seluruh dunia nanti. Itu yang kita bilang di atas tadi kan. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun paling lama. Setelah itu nggak ada lagi, ditidurkan lagi umat Islam. Ditidurkan dalam arti kata itu Allah sayang, dimatikan semua Islam. Jadi dunia ini dipenuhi oleh penduduk yang tidak beragama, ya kan? Berarti kembali kepada jahiliyah lagi kan, membunuh, memperkosa semua, itulah. Barulah dunia ini gonjang ganjing kan,
mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakha, kan diguncang oleh Allah kan sampai skala berbunyi kan, tiup sekala baru terjadi gesekan-gesekan dunia. Itu fase 6 sampai 9 tahun tadi itu maksudnya gimana? Iya, Islam itu menang dari segi lini apapun. Berjaya. Ya, jaya. Macam di kaum Abbasiyah kan, menang kita. Jadi sekarang apakah tanda-tanda itu sudah terlihat atau belum? Udah saya. Udah. Kita coba tengok di Amerika aja, coba tengok sampai orang tuh dulu waktu zaman Clinton kan tidak boleh masjid-masjid diberdirikan. Sekarang tengok masjidnya di Jepang, tengok ada teman kita Jepang dia bikin masjid di Jepang gitu kan. Nah itu. Jadi di segi suatu sisi mereka menekan Islam, satu sisi di belakang itu banyak Islam masuk gitu. Banyak orang mulai Islam masuk. Nah, itu. Cuma Islam ini kan dari 73 kan satu yang katanya terus itu yang Ahlussunnah wal Jamaah kan gitu kan. Nah, makanya sekarang untuk firqah banyak itu kita tepis aja itu tuh. Yang jelas Islam itu nanti akan bersatu. Ya, bersatu. Ini juga sedikit menarik, artinya banyak golongan ataupun orang-orang yang membuat sebuah kelompok baru. Di situ mereka mengatakan bahwasanya satu dari 73 golongan itu adalah kami. Kami ini adalah orang yang tepat dan bahkan mereka menganggap diri mereka itulah orang yang paling lurus. Sementara mereka jumlahnya saja sedikit. Jadi apakah satu golongan yang benar ini tadi jumlahnya mayoritas atau mereka yang minoritas? Begitu. Kalau kita udah mengaku kita yang paling benar, berarti kita pakai jubahnya Allah kan? Kalau jubahnya Allah berarti kita sama dengan jin, mustakbara wa kana minal kafirin. Berarti dia sombong kan? Orang sombong itu kan kafir berarti kan gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalkan dia mengaku dia begini ahli surga semuanya, berarti mereka adalah panitia surga, berarti panitia kiamat kan gitu kan. Nah ada yang merasakan di sini kata Rasulullah itu orang yang benar itu orang yang tidak pernah membenarkan ibadahnya dan orang yang tidak pernah menyalahkan ibadah orang lain. Itu yang benar. Itu dia. Jadi ibadahnya selalu aja. Ibadah orang yang paling mantap. Nah, itu dia. Tapi kalau misalkan merasa dia yang paling hebat ibadahnya orang lemah, berarti enggak, itu golongan jin. Nah, berarti dia pakai jubahnya jin kan? Nah, makanya dilempar dari jin dari surga itu. Nah, itu hati-hati itu tuh. Nah, jadi carilah golongan yang akhlaknya yang bagus. Kan akhlak itu di atas kata Rasulullah. Al-akhlaqu qabla ilmi. Akhlak itu lebih utama daripada ilmu, itu kan? Nah, itu. Cari guru yang seperti itu. Jangan guru yang selalu menyalahkan orang, bid'ah orang, mengkafirkan orang. Nah, itu enggak ada. Nah, enggak boleh. Dari zaman akan muncul nanti semacam itu tuh. Banyak. Perusak agama. Jadi nanti di akhir zaman tuh semuanya itu akan Islam itu tetap akan berjaya, berjaya dari segala hal, segala lini. Iya. Kita akan menguasai semuanya. Makanya terus kita para kiai, para ulama kan gencar itu. Pemuda bangkit, pemuda bangun. Itu salah satu kan misioner dari Islam itu supaya umat muslim itu ke depannya, pemuda yang sekarang kecil-kecil tuh 10 tahun, 20 tahun ke depan tuh dia bisa menguasai dunia gitu. Makanya sekarang udah tengok kan orang tua kita alhamdulillah ada paham tentang agama Islam, banyak anak yang disekolahkan agama kan ke pondok-pondok. Itu salah satu udah menunjukkan bahwa Islam itu udah dekat kepada kejayaannya gitu kan. Walaupun di sebagian masih banyak umat Islam tuh masih hidup dengan gayanya orang-orang yang di luar Islam gitu kan. Sebenarnya itu kembali kepada mereka sendiri. Memang kalau sebutkan Alhamdulillah fujurah wa taqwa berdua jalan. Ini salah satu. Nah ini terakhir Ustaz. Nanti di akhir zaman nanti itu kan tadi kan berkenaan dengan fatwa dan segala macamnya. Jadi nanti di akhir zaman itu ketika kita mendengarkan bahwasanya kita melihat kemungkaran, di manakah kita meletakkan diri kita pada saat kita melihat kemungkaran itu? Bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Iya. Kalau mencegah kemungkaran itu atau gunanya ada umarok kan? Umarok dulu, umarok pemimpin dulu. Nah, misalkan pemimpin tidak bertindak, ya kita misalkan sebagai orang yang mungkin yang lemah, iman kita nggak punya kekuatan
fisik untuk menghancurkan mereka, ya dengan iman yang kuat sama Allah gitu kan, karena kita benci kepada itu kan, kepada kemungkarannya. Di antaranya wa amrun bil ma'ruf sedekah, orang berbuat kebaikan itu sedekah, ya kan, wayan hana munkar sedekah, mencegah kemungkaran sedekah. Gak sanggup kita gitu, wa yujzi'u min dzalika ra'ati yarkahu minad duha, ya kita nggak sanggup sama sekali, udahlah sholat duha aja doa setiap hari dah kita ya. Itu sedekah, dan kita aja. Kalau banyak orang berbuat baik, insya Allah dunia ini stabil kan. Tapi ada berbuat baik lagi, ya dia kan akan begini di akhirnya, bukan lebih tinggi, kemalukan bawah, itu akhirnya digoncang. Mungkin hanya itu ya satu yang kita tanya. Pertemuan kali ini, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan ilmu pembelajaran untuk saya pribadi tentang bagaimana cara menyikapi masa yang akan datang sebagai milenial. Untuk ilmunya dan waktunya saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan berkah. Amin. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Belum terjadi 30 tahun ke depan lagi ditanya ya. Luar biasa. Mantap. Pemuda yang luar biasa yang disukai oleh Allah, pemuda kan. Siapa penghuni surga ya Allah? Pemuda yang cerdas. Ini salah satu Anda Reza. Demikian ya, berkelah ya.